Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang paman saya alami ketika merantau di daerah Kalimantan. Ketika beliau ini dulu berdagang tempe. Kejadian ini terjadi di tahun 2003 dan diceritakan kepada saya ketika saya pulang kampung. Paman saya adalah seorang duda tanpa anak, usianya sekitar 51 tahun. Beliau ini merantau ke daerah Kalimantan di tahun 2003 karena di kampungnya tidak ada perubahan nasib. Tujuan merantau ke sana adalah mengubah nasibnya supaya lebih baik lagi. Dan di sana memang paman saya ini bekerja sebagai pengrajin tempe. Ya, tujuannya adalah menjadi pengrajin tempe yang sukses, karena sudah lama juga menggeluti dunia pembuatan tempe. Kemudian dengan uang hasil jualan kebunnya yang ada di kampung dan sebagian dari hasil berjualan tempe, paman saya ini berangkat ke daerah Kalimantan, tepatnya di Kota Es. Singkat cerita, sampai di sana paman saya ini memang sementara menumpang tinggal di rumah kawannya yang seorang pedagang ayam yang sukses. Namun lambat laun, namanya menumpang, perasaan paman saya ini tidak enak hati kalau terus-terusan menumpang. Akhirnya dengan berbekal informasi ke teman-temannya juga, paman saya ini memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang harganya tidak begitu mahal. Ya, itu tadi, berbekal dengan hasil menjual kebunnya yang ada di kampung. Untuk sekedar informasi, di daerah Kota Es ini banyak rumah yang kosong dan dijual dengan harga yang murah-murah. Akhirnya paman saya ini tertarik dengan satu rumah kosong yang harganya paling murah. Kalau tidak salah ini harganya kurang lebih dari 30 juta rupiah. Dan itu uang hasil penjualan kebun paman saya masih cukup banyak. Dan itu dijadikan modal oleh paman saya untuk membuka usaha pembuatan tempe lagi. Dan memang rumah yang dibeli oleh paman saya ini kondisinya tidak hanya rumah itu yang kosong. Ada beberapa rumah kosong yang tidak jauh dari rumah paman saya itu. Kanan kirinya masih banyak kebun atau kebun-kebun yang dan semak belukar yang memang masih sangat, boleh dikatakan semi hutan ya, bahkan dibilang hutan. Kemudian dengan berjalannya waktu, usaha paman saya ini sedikit-sedikit mengalami perubahan. Makin ramai lah intinya usahanya. Untuk ke pasar pun juga tidak terlalu jauh. Jadi memakan waktu yang boleh dibilang ini singkat. Namun memang paman saya ini akhirnya mendengar selentingan berita yang mengatakan bahwa rumah yang paman saya beli ini dulu adalah rumah dari daerah tertentu. Saya katakan seperti itu. Nah, kemudian secara tragis
seluruh pemiliknya dihabisi karena suatu hal lah, karena ini memang sensitif. Ya akhirnya dengan kondisi rumah banyak yang kosong ini pun ditinggal begitu saja karena efek dari sebuah peristiwa yang tidak mengenakan ya. Jadi peristiwa itu cukuplah terjadi sekali di masa lalu dan tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang. Jadi di awal-awal bulan sampai menginjak ke bulan 10 ini tidak ada peristiwa yang aneh. Seperti biasa paman saya ini berusaha membuka usaha tempenya dengan sangat lancar. Namun memasuki bulan ke-11, paman saya ini mulai banyak mendapat gangguan di rumah tersebut. Seperti mimpi buruk yang hampir tiap malam ini dialami oleh paman saya. Namun di sini paman saya masih berbaik sangka atau tidak berpikiran yang aneh-aneh, karena yang namanya mimpi buruk ini bisa di mana saja. Dan di dalam mimpi buruk ini paman saya banyak melihat atau didatangi oleh sosok-sosok tanpa kepala. Karena memang kalau sudah malam ini di daerah paman saya ini sangat sepi sekali. Karena memang di samping-samping rumahnya ini banyak rumah-rumah yang kosong juga. Apalagi kalau malam ini di genting ya, atau di genteng ini banyak sekali suara cakaran-cakaran. Atau di tembok rumah juga sama, seperti cakaran kuku atau kadang-kadang seperti orang mengobrol yang lebih dari satu. Dan itu diacuhkan saja oleh paman saya karena dianggapnya ini hanya suara binatang saja. Namun akhirnya paman saya mengalami kejadian yang sangat menyeramkan ini di bulan 11. Jadi ceritanya pada waktu itu paman saya ini perutnya mulas sekali dan sangat ingin BAB atau buang air besar. Nah kemudian memang paman saya ini masuk ke kamar mandinya yang ada di rumah tersebut dengan kondisi lampu penerangan yang sangat minim sekali karena ukurannya hanya 5 watt. Dan ketika proses BAB ini dilakukan oleh paman saya sambil merokok dan jongkok, ini paman saya mendengar ada suara obrolan di arah atas atau daerah gunungan rumah ya. Ini suaranya tidak hanya satu. Ada suara orang berbisik, ada suara orang mengobrol. Nah, disitulah paman saya ini mendongakkan kepalanya ke atas, menatap ke kuda-kuda yang ada di atap rumah. Dan ternyata di sana terlihat ada 3 orang duduk-duduk santai dengan kaki yang diguncang-guncang dan kesemuanya tanpa kepala. Satu sosok bapak, sosok ibu dan sosok anak-anak. Dan sosok bapaknya ini hanya bertelanjang dada tanpa menggunakan pakaian. Di situ terlihat di lehernya bekas tebasan dan masih mengalir darah yang sangat kental, sehingga membuat badan sosok ayah ini seperti berwarna merah. Mendapati peristiwa tersebut, paman saya ini kaget bukan kepalang, dengan masih bengong dan menatap ke arah penampakan tersebut.
paman saya ini masih belum yakin bahwa itu sosok hantu. Paman saya ini melihat dengan seksama apakah itu hantu atau orang. Namun ketika sudah dengan pandangan yang teramat fokus, ternyata memang itu bukan orang, karena kesemuanya tiada atau tanpa kepala. Dengan kondisi demikian, paman saya ini tidak bisa untuk bangun karena terlalu takutnya, dan akhirnya paman saya pun pingsan. Lalu tersadar di pagi hari ketika ada seorang pelanggan yang mengetuk-ketuk pintu rumah paman saya, dan didapatilah paman saya ini sedang pingsan di kamar mandi. Kemudian paman saya ini menceritakan peristiwa yang dialaminya semalam, dan teman paman saya ini pun hanya mengiyakan. Nah, kemudian paman saya ini pun minta tolong ke kawannya tersebut untuk meminta bantuan kepada temannya minimal 2 atau 3 orang, karena paman saya ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut begitu saja, hanya membawa beberapa peralatan dan baju-baju yang kira-kira masih bisa digunakan. Akhirnya paman saya ini pun pergi dari rumah tersebut. Dan setelah peristiwa tersebut, rumah paman saya ini ditawarkan kepada kawan-kawan yang lain pun belum ada yang mau. Bahkan sampai sekarang rumah itu masih kosong, masih dalam kondisi tidak berpenghuni. Ya, akhirnya karena memang sudah demikian, ditinggalkan saja oleh paman saya. Ternyata ada kisah kelam yang terjadi di balik kenapa rumah-rumah di daerah itu kosong atau banyak yang kosong. Jadi dulu ada sebuah peristiwa yang sangat kelam. Peristiwa ini tidak bisa saya sebutkan, tapi yang jelas peristiwa ini memang pernah terjadi. Dan hikmahnya ya, ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari, karena ini adalah catatan kelam. Dan kita sebagai sesama warga negara Indonesia harus saling berdamai dan tidak boleh saling berkelahi satu sama lain, apapun agamanya, apapun sukunya, karena kita memang satu. Itu yang diceritakan paman saya kepada saya, bahwa semuanya hanyalah kesia-siaan saja. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya harus saling menghormati. Bahkan sampai saat ini rumah-rumah itu masih banyak yang kosong. Dan peristiwa ini diceritakan kepada saya ya sudah lama sebetulnya, namun baru saya ceritakan sekarang. Terima kasih Bang Bragifari. Mungkin itulah cerita yang dialami oleh paman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.